Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan eh, diskusikan terkait dengan bagaimana tanaman memberikan respon secara fisiologis ketika dia diserang oleh hama. Ya. Jadi hama ini menjadi eh, salah satu poin ketika kita ingin menghasilkan suatu produk pertanian dengan kualitas yang bagus. Tentunya kita harus pastikan bahwa dia jangan sampai dia terkena hama sehingga kemudian hama bisa mengurangi potensi hasil ya dari tanaman kita. Nah, ada beberapa model hubungan timbal balik antara serangga hama dan tanaman. Ada beberapa jenis tumbuhan yang kemudian menjadi tempat bertelur, bahkan berlindung dan juga menjadi sumber pakan dari serangga. Ada pula serangga yang bersifat yang memanfaatkan tumbuhan sebagai serangganya itu bisa digunakan sebagai penyebar atau penyerbuk eh, tumbuhan, ya. Ada pula sebagai vektor penyakit, ya, pembawa dari penyakit. Ini adalah beberapa interaksi multitropik eh, ketika tanaman berhadapan dengan hama, bagaimana dia bisa memberikan suatu pertahanan. Ada, kalau kita bagi menjadi dua bagian, ada daerah bagian tanaman yang di atas permukaan tanah disebut dengan above ground, ada juga di bawah permukaan tanah disebut dengan below ground. Maka di gambar ini dijelaskan bahwa ketika tunas ataupun bunga di bagian above ground itu, dia memungkinkan adanya serangan-serangan patogen, lalu kemudian patogen ini juga bisa mengurangi penggunaan hasil tentunya. Selain itu ada serangga-serangga yang sifatnya sebagai penyebar, ya, polinator. Ada juga yang sifatnya sebagai kompetitor tanaman. Lalu di bagian bawah di daerah perakaran ada pula patogen-patogen yang bisa menyebabkan penyakit ya bagi akar tanaman. Selain itu ada kelompok parasit tanaman, ya, dan seterusnya yang ini juga bisa berdampak pada pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana tumbuhan bisa menjadi tempat bertelur, berlindung, dan sebagai sumber pakan bagi serangga. Misalnya tempat bertelur serangga ini di dalam jaringan tumbuhan, bisa juga di bawah permukaan tanah, atau juga di permukaan bagian tumbuhan, ya. Seperti contoh misalkan telur lalat, ya, lalat buah, biasanya diletakkan di dalam buah, yang bulat, buah batang, ya. Kemudian ada juga tempat berlindung seperti bangko belalang, ya, ada daun jambu, biasanya dia hidup di antara daun-daun jambu. Karena memang dia mirip sekali dengan warna dengan daun jambu sebagai pelindung, pelindung di antara daun-daun. Kemudian yang sebagai pakan, misalkan kelompok Orthoptera atau Lepidoptera atau Coleoptera gitu ya, ini bisa mengunyah atau bisa menghisap atau memakan bagian tumbuhan sehingga kemudian berdampak kepada pertumbuhan dan hasil tanaman tentunya. Kemudian ada serangga yang sifatnya sebagai penyerbuk dan perantara penyebaran tumbuhan, seperti kelompok eh, polinator sejenis lalat, ya, Orthoptera. Dia bisa menjadi penyebar atau polinasi mangga. Jadi dia bisa membantu penyerbukan di buah mangga, ya. Dengan adanya lalat ini, maka mangga bisa
meningkat juga buahnya 8,3%. Dengan beberapa jenis serangga dia menjadi faktor penyakit. Seperti orang hijau, dia menjadi faktor bagi penyakit virus turo. Atau misalkan kelompok yang lainnya, Diaphoria citri, dia faktor sebagai penyakit CVPD pada tanaman cilik dan seterusnya. Ketika tanaman itu sehat, maka tentu pembelahan diferensiasi perkembangan selnya menjadi sangat baik. Penyerapan hara dan air pun bagus, fotosintesis dan translokasi hasil fotosintesis juga optimal, metabolisme berjalan baik, reproduksi dan penyimpangan cadangan makan, pokoknya semuanya metabolisme bagus. Tapi ketika tanaman sakit, ya, karena misalkan serangan hama, maka dia akan mengganggu proses penyerapan hara, air, bahkan nanti ada beberapa kelompok hama yang menyebabkan cabang, ranting, batang itu menjadi patah, sehingga aliran pengangkutan zat makanan ke bagian-bagian tumbuhan itu menjadi terganggu. Pada daun misalkan ada beberapa jenis serangga atau hama yang memakan daun, sehingga tentunya daun itu sebagai tempat fotosintesisnya jadi terganggu. Pada buah pun juga bisa merusak, ya, sehingga bisa menyebabkan buahnya rusak ataupun bijinya menjadi hampa. Ada pula penurunan kualitas, ya, ketika adanya serangan hama, misalkan adanya penurunan warna pada ubi jalar. Ketika dia terserang hama, ya, dia akan berubah menjadi warna coklat kehitaman. Itu bagi konsumen ini tidak baik, ya. Yang kan warnanya cerah, ya. Kemudian untuk serangan hama itu juga bisa mengubah rasa, seperti buah durian yang terserang hama penggerek, dia rasanya menjadi kemasaman, tidak manis. Atau bisa muncul morfologi tertentu seperti bercak, ya, bentuk bintik-bintik hitam. Ya, ini tentu adalah karena walang sangit misalkan. Ini juga menyebabkan daun-daun misalkan sayuran seperti kangkung menjadi kurang laku, ya, karena adanya serangan hama ini menyebabkan bercak-bercak atau hitam. Atau bisa menyebabkan kerusakan dan abnormalitas pertumbuhan tanaman seperti daun tembakau. Ketika dia terserang trips, dia berubah menjadi keriting atau ukurannya menjadi kecil-kecil. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana tanaman memberikan respon ketika dia terserang hama? Tentu ada beberapa yang dialami oleh tanaman atau yang akan direspon oleh tanaman. Pertama, tentu tanaman akan mengalami stres. Lalu ketika terserang oleh hama, tentu tanaman akan bagaimana menghadapi hama itu dengan cara meningkatkan ketahanan fisik. Ada beberapa jenis tanaman yang kemudian menghasilkan duri, atau dia bisa menghasilkan ketahanan kimia seperti produksi toksin, sehingga bisa menghambat serangan hama. Kemudian beberapa jenis tanaman itu dia berasosiasi dengan predator alami, ya, yang membantu dia melindungi tanaman dari hama. Ini adalah contoh bagaimana respon tanaman ketika dia mengalami serangan hama, misalkan ulat. Maka ketika ulat misalkan dia memakan bagian daun tanaman, dia akan menghasilkan bahan kimia tertentu di dalam liurnya, lendirnya, yang kemudian akan menstimulasi jalur sinyal, ya, dari tanaman, sehingga kemudian dia menghasilkan bahan-bahan kimia volatil yang ketika dia dihasilkan dia akan menguap dan kemudian dia menjadi sinyal mendekatnya kelompok serangga yang membawa parasit, sehingga kelompok serangga itu kemudian bisa meletakkan
telurnya pada ulat yang menyerang, akhirnya parasitnya tumbuh di dalam ulat tersebut sehingga ulatnya menjadi mati. Jadi ini adalah bagaimana pertahanan tanaman ketika dia mengalami serangan terhadap hama. Salah satunya adalah dia memanfaatkan sinyal yang dihasilkan dari hama untuk kemudian memproduksi suatu bahan kimia volatil, sehingga kemudian bahan kimia itu eh, memberikan mengundang serangga tertentu sehingga dia bisa menjadi faktor parasit bagi kelompok hama ulat ini. Ada pula kemudian bisa menghasilkan senyawa-senyawa tertentu ya yang mengaktifkan ekspresi gen pada tanaman, misalkan asam nitrit asmonat. Nah, ada beberapa mekanisme ketahanan terhadap hama yang timbul di tanaman berdasarkan hubungan antara serangga dan tanaman. Ada mekanisme preference dan non preference, kemudian ada antibiosis dan ada mekanisme toleransi. Intinya ini sangat terpadu ya, bagaimana ketiganya itu sangat membentuk suatu siklus. Ada yang kemudian ini menjadi bagian pertahanan tanaman terhadap serangan hama. Ini contoh preference dan non preference. Jadi kelompok serangga tertentu itu suka dan ada yang tidak suka terhadap tanaman. Jadi ada beberapa sifat tanaman dan reaksi insek atau serangga sehingga menyebabkan tanaman itu menjadi yang disukai atau yang tidak disukai oleh serangga hama. Nah, pada umumnya spesies tanaman yang dinyatakan peka terhadap serangan hama biasanya dia kadar gulanya tinggi dan mengandung zat-zat yang menyengat berbau seperti buah. Nah, kemudian serangga menjadi dekat. Sebagai contoh, misalkan kumbang, kelompok Leptinotarsa decemilliata ini, dia sangat tertarik dengan aroma geraniol yang dimiliki oleh buah apel, sehingga kemudian dia akan. Sementara untuk non-preference, contohnya kapas rahtim 101, dia sangat resisten terhadap tungau. Kenapa? Karena dia punya bulu bercabang dan lebat, sehingga si tungau itu mengalami kesulitan memasukkan stiletnya. Jadi kondisi fisik dari tanaman menyebabkan kemudian dia tidak disukai oleh hama. Jenis kubis yang tahan misalkan terhadap Vitella sp, ternyata dia menghasilkan bau dan rasa yang tidak disukai oleh serangga. Dan beberapa jenis tanaman mengandung senyawa-senyawa kimia tertentu yang bisa menjadi penolak atau repellents bagi serangga. Mekanisme yang kedua adalah antibiosis. Antibiosis disebabkan oleh adanya zat kimia yang sifatnya penolak racun atau adanya nutrisi tertentu yang tidak tersedia bagi serangga serta adanya perbedaan nutrisi dalam kualitas. Jadi ketika serangga makan tanaman yang sifatnya antibiosis, serangga itu akan mengalami pertumbuhan yang abnormal. Kemudian dia bisa mengalami kematian pada fase stadium larva dan larvae, seterusnya. Contoh misalkan kematian Psilos specialis pada tanaman padi yang resisten bisa mencapai 60%, sementara yang padi yang peka hanya sekitar 30%. Kemudian ada mekanisme yang terakhir, ada toleransi. Bagaimana sifat yang dimiliki oleh tanaman yang mampu menyembuhkan diri dari kerusakan akibat hama. Sebagai contoh misalkan, tanaman jagung manis, akarnya akan dapat terkena hama dan dia bisa mudah roboh. Namun ketika ada beberapa kelompok yang tahan seperti Inbred 291, dia kemudian mampu membentuk perakaran yang cepat, perakaran baru yang cepat, sehingga kemudian dia tidak
sampai membuat roboh akibat serangan hama. Nah, jadi ada beberapa varietas yang tahan yang kita rakit, misalnya manusia rakit, untuk kemudian bisa atau mampu tahan terhadap hama ya. Untuk kelebihannya, varietas ini memiliki efek yang spesifik, kemudian juga kumulatif, tidak berbahaya dan murah, sehingga kemudian juga bisa diaplikasikan dengan metode lain. Namun kekurangannya karena dia sifatnya tahan terhadap hama, maka dia kan dibawa oleh faktor genetik, tentunya akan menjadi tantangan untuk mencari tanaman yang resisten secara genetik gitu ya. Jadi terbatasnya sumber genetik menyebabkan tantangan. Kita juga perlu waktu untuk mendapatkan varietas yang resisten, ini bisa mencapai 10 tahun dan seterusnya. Bahkan kemudian dengan keberadaan tanaman yang resisten ini bisa menghasilkan serangga biotipe yang baru. Kenapa menjadi biotipe baru? Tentunya ini sebagai bentuk pertahanan serangga ketika sumber makanannya kemudian menjadi resisten, ya, lalu kemudian sebagai serangga kemudian mengenali dan beradaptasi, dan kemudian dia bisa menghasilkan mengalami reaksi yang bisa menghasilkan perubahan secara genetik bagi serangga, lalu dihasilkanlah biotipe baru sehingga kemudian populasi serangga baru muncul ya. Jadi itu yang terkait dengan bagaimana tanaman memberikan respon terhadap serangan hama. Ini untuk melengkapi pertemuan sebelumnya terkait dengan respon tanaman terhadap serangan patogen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.